Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, sahabat spiritual, kemudian yang sangat saya hormati para sepuh, para guru, para pendeta yang ada di tanah Nusantara. Sahabat muda, hari ini saya ingin berbagi lagi sama kalian. Tentang apa? Tentang sebuah arca yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Di mana arca itu? Tepatnya di tanah Nusa Penida, di daerah Bali, Kabupaten Kelungkung. Sahabat, kita ke sana nyebrang pakai perahu atau boat. Nah, kurang lebih 20 menit dari Bali, dari Kusambe, kita udah nyampe di Nusa Penida. Sahabatku, aku ingin berbagi lagi sama kalian. Aku ingin meluruskan supaya besok lusa kaula muda, pemuda-pemuda milenial tidak salah paham, salah menerima cerita yang sebenarnya tentang sejarah arca di Pura Griya Kepah Agung Nusa Penida. Nah, bagaimana awal arca itu terjadi? Bagaimana berdirinya arca itu? Lalu kemudian siapa yang menyetanakan arca itu? Sahabat, dulu tempat Kepah Agung adalah tempat yang sangat rimbun. Hanya ada sebuah tempat untuk ngaturang sesajen dengan bambu dan kain-kain yang lusuh poleng, sangat menyeramkan pada waktu itu. Pada waktu itu hanya ada satu padme. Jadi orang jarang ke sana, hanya sekedar lewat, ngaturang sesaji, sekedar lewat, ngaturang canasari, mohon, kemudian pergi. Nah, begitulah kejadiannya di era tahun 80-an sahabat. Di pohon yang sangat besar, rindang, dan jarang orang berani datang ke sana sahabat. Kemudian yang namanya aku selalu ingin tahu, selalu ingin find out, selalu ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada di sana. Kemudian aku bersila duduk di sana. Nah, di sanalah aku dapat wangsit. Beliau datang, beliau meminta untuk distanakan di pohon besar itu, di bawah pohon besar itu dibuatkan sebuah arca sahabat. Nah, karena itu sebuah pesan yang aku terima dan aku merasakan sendiri. Mungkin kalau aku bercerita sama orang lain, mungkin dikira aku bikin sensasi atau lain sebagainya. Karena sebuah pesan yang mengikat dan mengharuskan, makanya aku menyampaikan kepada pengempon yang ada di sana, yang namanya Aji Ngurah dan Jero Ade. Singkat cerita, aku menyampaikan itu dengan apa adanya, apa yang aku alami, kemudian bagaimana beliau mengharuskan aku mendirikan arca itu. Kalian tahu, aku ditolak mentah-mentah. Beliau mengatakan dengan bijaksana, tidak boleh
jero mangku. Jero mangku tidak boleh ngelinggihang arce di sini. Karena nanti menjadi polemik di desa Ped. Akan menjadi satu masalah. Nah, begitulah sebaik kata yang aku terima pada waktu itu. Yang namanya aku seorang tamu dari Bali, seorang spiritual dari Bali. Yang penting aku sudah menyampaikan pesan itu, entah diterima entah tidak, kembali kepada beliau tentang benar dan tidaknya. Aku sebagai manusia juga ada keterbatasan di sini, sahabat. Singkat cerita, 3 bulan mungkin berlalu. Entah apa yang terjadi dalam keluarga Jero Ade dan suaminya. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya tidak mau membicarakan supaya tidak salah. Saya ingin menyampaikan karena konten YouTube internasional banyak didengar orang, banyak disimak orang. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Yang jelas yang saya ketahui dan yang saya alami, beliau menghubungi saya. Beliau mengatakan, Jero Mangku, silahkan dah Jero Mangku mau membuat arca. Karena beliau memang berkeinginan berstana di pohon besar ini. Nah, begitu. Beliau mengatakan bahwa beliau berpesan arca itu didirikan oleh saya sebagai nanaknya beliau yang di Bali. Dari awal sampai akhir. Bahkan beliau katanya menitip pesan pada Jero Ade. Semua serahkan kepada saya yang ada di Bali. Karena sebuah pesan, saya sanggupi. Padahal pada waktu itu kami tidak begitu banyak dana untuk menjadikan arca itu. Kemudian saya berpikir, saya banyak menolong orang. Saya banyak punya kolega. Mudah-mudahan siapa yang pernah saya tolong, baik itu orang luar negeri, orang Jepang, orang Korea, baik teman-teman di Bali, baik pengusaha. Kemudian saya hubungi sahabat. Singkat cerita, terkumpullah dana. Nah, kami dengan paiketan Subakti membikinlah arca itu. Dari awal mulang cita dasar sampai ngelinggihan, sampai melaspas, sampai menak ide utara di Segara, di laut sahabat. Aku ingat betul pada waktu itu. Boleh aku bilang, akulah orang yang mendirikan arca yang ada di Pura Gria Kepah Agung. Semua dana Banten, semua dari Bali. Semua kami bawa dari Bali. Kami kurang lebih 1 bulan di sana, di Pura Gria Kepah Agung, sampai mendirikan beliau. Itulah wujud baktiku sahabat. Biar kalian tidak salah paham, biar kalian tidak mendengar simpang siur cerita-cerita dari luar. Kami ada dokumen, kami ada video, kami ada foto-foto, kami ada saksi. Itulah sampai sebegitunya beliau memberikan sebuah pesan sahabat aku, bahwa pura itu dinamakan Pura Gria Kepah Agung. Nah, dari saat itulah berduyun-duyun rame orang ke sana, ke Pura Gria Kepah Agung. Apa yang dia cari? Apa yang mereka cari? Mereka mencari taksu balian. Mereka mencari
kedamaian. Mereka mencari rezeki karena beliau memberikan apa yang kau minta. Tergantung individu. Beliau akan memberikan kalau kalian betul-betul bakti sesuai dengan rambu-rambunya beliau. Beliau akan memberikan anugerah dan kekekalan. Tetapi kalau kalian minta di luar nalar, beliau akan mengasihi, tapi tidak kekal dan abadi. Itulah uniknya ide Ratu Gede Lingsir yang ada di Pura Geria Kepah Agung, sahabat. Oke, kalian lihat videoku. Inilah dokumen yang pernah aku simpan sampai sekarang, sahabat. Sahabatku, inilah Pura Geria Kepah Agung di Nusa Penida, di Desa Pen. Di sana ada pohon yang sangat besar sekali, sahabat. Aku datang ke sana. Aku menginap dengan teman-teman di sana. Teman-temanku semua pada tidur terlelap dengan mimpi-mimpinya. Aku sendiri tidak bisa tidur, sahabat. Aku sendiri bingung apa yang terjadi. Dalam kesendirian, aku berusaha menenangkan diri. Duduk bersila, kemudian mengucapkan Om Nama Siru. Alam keheningan malam, yang kudengar adalah deburan-deburan ombak, suara-suara binatang malam, rintik-rintik embun yang kurasa sangat dingin menyengat badanku. Kemudian aku merasa bulu kuduku mulai berdiri. Ada rasa takut cemas. Aku ingin berteriak, aku ingin bangun, tetapi tidak kuasa. Seolah-olah ragaku dibikin sedemikian rupa. Yang aku ingat hanya pikiran dan niatku yang masih kurasa. Kemudian samar-samar kudengarkan ada suara manusia. Ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Cina, kemudian ada yang berbahasa Sasak. Bahkan ada bahasa yang tidak aku mengerti. Mungkin itu bahasa alam gaib. Aku tidak mengerti, sahabatku. Kemudian samar-samar mulai dapat aku lihat. Di sana ada orang Madura pakai pakaian Madura. Ada orang Cina pakai pakaian kuning. Kemudian ada orang Bali banyak sekali. Ada anak-anak kecil. Kemudian berdampingan dengan ular-ular, kodok-kodok yang sangat besar sekali, sahabat. Apa di sini? Ada apa? Kemudian aku merasakan tanah yang aku duduki bergetar seperti membelah. Sangat keras sekali, bergoyang. Kemudian aku lihat sesosok nenek tua dengan susu yang sangat besar sekali. Mereka didampingi oleh makhluk gaib yang aku ceritakan tadi. Ternyata beliau adalah Ide Ratu Niang Lingsir. Kemudian dari kejauhan kudengar angin ribut dan suara-suara menggelegar. Sosok yang sangat besar, hitam, matanya besar, dengan menatap sangat tajam, taringnya besar. Kemudian kuku-kukunya besar, berbulu.
Dia memakai pakaian poleng. Rambutnya sangat lusuh dan besar sekali sampai ke tanah, sahabatku. Kemudian aku takut dan mau bangun. Aku berusaha bangun dan tidak bisa bangun, sahabatku. Akhirnya aku tertunduk. Yang kulihat hanya kaki dan kuku-kukunya. Kemudian suara ketawa menggelegar dan suara yang sangat menakutkan, sahabatku. Ternyata beliau adalah Ida Ratu Gedelingsir. Beliau berpesan pada aku untuk mendirikan sebuah arca untuk distanakan di Kepah Agung, sahabatku. Kemudian aku tersadar dan aku bangun. Dari sanalah aku dapat memvisualisasikan wajah beliau lewat sebuah gambar kanvas, sebuah lukisan yang sangat sakral, sahabatku. Aku adalah seorang pelukis, sahabat. Kemudian perlahan dengan teman-teman aku menyiapkan segala sesuatunya untuk menyetanakan beliau. Aku bersama teman-teman, sahabat-sahabat spiritual, kemudian membangun dari awal cita dasar, kemudian menyetanakan beliau, membuat arcanya beliau. Kemudian kita bangun arcanya beliau dengan berbagai cara. Arcanya beliau akhirnya berdiri. Kemudian aku sendiri yang menyetanakan, melaspas, kemudian menyelesaikan semuanya, sahabatku. Aku merasa berbahagia dan sangat bangga dengan berkesempatan untuk ngelingihang Ida Ratu Gedelingsir di Pura Griya Kepah Agung, sahabatku. Nah, di sanalah aku mulai mengikuti arahnya beliau sampai saat dan detik ini. Aku selalu hormat pada beliau, sahabatku. Itulah Ida Ratu Gedelingsir, Ida Ratu Niang Lingsir di Pura Griya Kepah Agung, sahabatku. Bahkan ada yang sangat unik dalam sebuah mimpi. Beliau berpesan pada aku nama sebuah tempat, yaitu Pura Griya Kepah Agung. Itulah sebuah nama yang dititipkan pada aku, yaitu Pura Griya Kepah Agung Nusa Penida. Itulah beliau. Sahabat, inilah sebuah arca yang aku buat, kemudian aku stanakan. Itu aku bersama-sama dengan sahabatku Paiketan Subakti, teman-teman spiritual yang aku bina sampai sekarang, sahabat. Yang menjadi kebanggaan aku berkesempatan untuk menarikan beliau. Aku menarikan beliau, sahabatku.
Sahabat muda, sahabat milenial, kaula muda, sahabat spiritual. Nah, itu tadi telah saya perlihatkan visualitas video. Selanjutnya, mungkin kalian tahu tempatnya. Di Pura Natar Agung Pet, di sebelah timur ada sebuah Pura Griyo Kepahagung yang di sana terlihat jelas pohon kepah yang sangat besar. Aku ke sana melihat, sahabatku, melihat banyak roh-roh di sana. Ada orang Madura, orang Cina, orang Sasak, bahkan banyak anak-anak kecil, banyak ular, dan banyak sekali di sana. Ternyata di sana adalah pusat pemerintahan bagi wong-wong Samarjin, dan beliaulah leadernya, beliaulah ratunya. Tapi di sana ada yoninya, beliau sangat pengasih dan penyayang. Sahabat, aku banyak mengantar orang, banyak menolong orang di sana. Di sana aku banyak menolong orang, baik itu orang-orang dari golongan Islam, Cina, bahkan orang yang tidak beragama pun aku bantu. Dari Rusia, banyak aku bantu. Beliau sakit, kemudian kita bantu, akhirnya sembuh. Kemudian hotel-hotel berbintang, ownernya bingung antara bos, karyawan, manajer, hancur berantakan, tidak ada tamu. Karena apa? Karena diganggu oleh roh-roh halus, jin samar yang ada di tanah Bali. Intinya apa? Hanya beliau yang bisa memunahkan hal-hal seperti itu. Dan hotel berbintang 5, pengusaha-pengusaha, dan teman-teman dari luar negeri banyak mendapat nikmat dari beliau. Akhirnya apa? Kehidupan yang harmonis, sahabat. Oke, aku cukup berbagi sama kalian. Aku mau istirahat, sahabatku. Aku ingin istirahat. Aku ingin pulang. Om Santi, Santi, Santi.